Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perbedaan laporan keuangan antara bank konvensional dan bank syariah secara bulanan dan triwulan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota Violita Putri, Syafira Rahma, Selvina Dwi, Mutia Fahraning, Anissa Rahma, dan Melani Siva. Baik, jadi di sini kami mengambil contoh laporan keuangan Bank BPD Jawa Tengah sebagai bank konvensional dan Bank Panin Syariah sebagai bank syariah. Berikut merupakan perbedaan laporan neraca pada PT BPD Jawa Tengah dan PT Bank Panin Dubai Syariah. Sini PT BPD Jawa Tengah sebagai bank konvensional dan PT Bank Panin Dubai Syariah sebagai bank syariah. Untuk perbedaan yang pertama, pada bank konvensional terdapat akun surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, sedangkan dalam bank syariah tidak terdapat akun tersebut. Kemudian, pada bank konvensional dikenal sebagai kredit yang diberikan, karena sistem dalam bank syariah yaitu memberikan pinjaman. Sedangkan pada bank syariah dikenal sebagai akun piutang, yang dari piutang murabahah, piutang istisna, piutang multijasa, piutang kor, dan piutang sewa. Hal ini karena dalam konsepnya pada bank syariah tidak mengenal peminjaman, melainkan dengan kerjasama. Kemudian pada bank konvensional terdapat akun pembiayaan syariah. Untuk pembedanya, pada bank syariah dikenal sebagai pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari mudharabah, musyarakah, dan lainnya. Selanjutnya, pada bank konvensional, sini terdapat akun cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang di breakdown lagi menjadi surat berharga, kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, dan lainnya. Sedangkan pada bank syariah hanya tertulis akun cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Selanjutnya, pada bank syariah terdapat akun salam, aset istisna, dan penyelesaian termin istisna dan persediaan. Sedangkan dalam bank konvensional tidak ditemui akun tersebut. Selanjutnya, pada liabilitas di bank konvensional di sini terdapat akun giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan pada bank syariah di sini akun tersebut diklasifikasikan pada akun dana simpanan wadiah dan dana investasi net profit sharing. Kemudian di sini terdapat akun dana investasi profit sharing. Sedangkan pada bank konvensional tidak terdapat akun tersebut. Hal ini karena pada bank konvensional mengenal sistem bunga, sedangkan pada bank syariah mengenal sistem bagi hasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif publikasi bulanan bulan Januari tahun 2021 antara Bank BPD Jateng dan Bank Panin Dubai Syariah. Langsung saja untuk bagian pendapatan dan beban terdapat perbedaan, yaitu untuk Bank BPD Jateng tertulis pendapatan bunga dan beban bunga, sementara Bank Panin Dubai Syariah karena merupakan bank syariah dan menggunakan sistem bagi hasil, maka terdapat akun pendapatan dari penyaluran dana, di antaranya pendapatan dari piutang yang terdiri dari murabahah, istina, hujrah, dan lainnya, pendapatan bagi hasil yang terdiri dari mudharabah, musyarakah, dan lainnya, pendapatan sewa, kemudian lainnya, bagi hasil untuk pemilik dana investasi yang terdiri dari non-profit sharing dan profit sharing, dan pendapatan setelah distribusi bagi hasil. Selanjutnya, terdapat juga perbedaan pada pendapatan dan beban operasional, yaitu pada Bank Panin Dubai Syariah terdapat pendapatan bank selaku mudharib dan mudharabah muqayyadah, beban bonus wadiah, dan kerugian penurunan nilai aset lainnya non-keuangan. Perbedaan selanjutnya yaitu pada Bank BPD Jateng terdapat keterangan transfer laba rugi ke kantor pusat karena Bank BPD Jateng merupakan bank cabang, sedangkan pada Bank Panin Dubai Syariah tidak ada. Selanjutnya yaitu pada Bank Panin Dubai Syariah dilengkapi keterangan para pemegang saham beserta presentasinya, sedangkan pada Bank BPD Jateng tidak ada. Sekian penjelasan dari saya terkait perbedaan laporan laba rugi bulan Januari pada Bank BPD Jateng dan Bank Panin Dubai Syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan pada laporan komitmen dan kontingensi publikasi bulanan periode 31 Januari 2021 antara PT BPD Jawa Tengah sebagai bank konvensional dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebagai bank syariah. Langsung saja untuk perbedaannya, yang pertama pada bagian tagihan komitmen, pada bank syariah terdapat akun lainnya yang dimana pada bank konvensional tidak terdapat akun tersebut. Yang kedua, pada bagian tagihan kontingensi, pada bank syariah terdapat akun pendapatan dalam penyelesaian yang meliputi murabahah, istisna, sewa bagi hasil, dan lainnya, yang dimana juga pada bank konvensional tidak terdapat akun tersebut.
Di sini ditampilkan laporan neraca triwulan di mana di sebelah kanan adalah bank konvensional yakni Bank BPD Jateng dan sebelah kiri bank syariah yakni Bank Panin Syariah. Dan di sini juga ada konsolidasi, keduanya memiliki konsolidasi namun tidak akan saya tampilkan karena nilainya 0. Lalu pada bank konvensional dalam aset terdapat akun surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali repo, kredit yang diberikan, pembiayaan syariah, cadangan kerugian penurunan nilai aset, keuangan yang terdiri dari surat berharga yang dimiliki, kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, dan lainnya. Sedangkan bank syariah tidak ada. Namun di bank syariah terdapat akun yang juga tidak ada di bank konvensional. Akun tersebut yakni piutang yang terdiri dari piutang murabahah, istisna, multijasa, qard, sewa, serta pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari mudarobah, musyarakah, dan lainnya. Selanjutnya, pada bank syariah terdapat akun salam, aset istisna dalam penyelesaian, serta persediaan yang akun-akun tersebut tidak ada dalam bank konvensional. Selanjutnya, pada liabilitas dalam bank konvensional, terdapat akun liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, repo, sedangkan di bank syariah, akun tersebut tidak ada. Kemudian, di bank syariah sendiri terdapat akun dana simpan, wadiah, dan dana liabilitas non-profit sharing, serta dana investasi profit sharing. Sedangkan di bank konvensional tidak ada akun tersebut. Untuk ekuitas, pada bank syariah, pada akun tambahan modal desetor, terdapat akun modal sumbangan yang di bank konvensional tidak ada. Itulah perbedaan dari neraca triwulan bank konvensional dan syariah. Bagian pendapatan dan beban operasional. Dikarenakan bank syariah yang konsepnya menggunakan syariah Islam, sehingga tidak menggunakan riba atau dalam bank dinamakan bunga, maka pada bagian bank konvensional Bank BPD Jateng terdapat akun pendapatan bunga dan beban bunga. Sedangkan pada bagian bank Panin yang merupakan bank syariah, terdapat akun pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana yang isinya pendapatan dari penyaluran dana, pendapatan bagi hasil untuk pemilik dana investasi, dan pendapatan setelah distribusi bagi hasil. Lalu, pada bagian B, Bank BPD Jateng terdapat akun pendapatan dan beban operasional selain bunga. Sedangkan pada Bank Panin adalah akun pendapatan dan beban operasional lain dari penyaluran dana. Namun, isi kedua akun tersebut sama. Kemudian, pada penghasilan komprehensif lain pada Bank BPD Jateng terdapat tambahan akun transfer laba rugi ke kantor pusat yang pada Bank Panin tidak ada akun tersebut. Perbedaan yang terakhir adalah pada Bank Panin sendiri ada bagian pemilik perusahaan di mana pada bagian tersebut disertakan tabel pemilik perusahaan yang isinya mencakup nama pemilik serta presentasi saham yang dimiliki tiap-tiap pemilik. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan laporan komitmen dan kontingensi publikasi triwulanan periode 31 Desember 2021 antara PT BPD Jawa Tengah sebagai bank konvensional dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebagai bank syariah. Untuk perbedaan yang pertama, yaitu pada bagian tagihan komitmen. Pada bank konvensional, akun kedua yaitu posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan. Sedangkan pada bank syariah, akun kedua yaitu posisi falas yang akan diterima dari transaksi spot dan forward. Lalu perbedaan yang kedua yaitu pada bagian tagihan kontingensi. Pada bank syariah terdapat akun pendapatan dalam penyelesaian yang meliputi murabahah, istisna, sewa, bagi hasil, dan lainnya yang dimana pada bank konvensional tidak terdapat akun tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan publikasi triwulan perhitungan rasio keuangan periode 31 Desember 2021 antara PT BDP Jawa Tengah dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Yang pertama pada rasio kinerja. Pada nomor akun kelima, bank konvensional terdapat NPL gross. Sedangkan pada bank syariah yaitu NPF gross. Dan pada akun keenam, bank konvensional yaitu NPL net. Pada bank syariah NPF net. Dan pada akun ke-9, bank konvensional terdapat net interest margin atau NIM, sedangkan di bank syariah terdapat net imbalan atau NI. Pada akun ke-10, bank syariah terdapat net operational margin atau NOM, sedangkan di bank konvensional tidak ada. Pada akun ke-12, bank konvensional terdapat loan to deposit ratio atau LDR, sedangkan di bank syariah tidak ada. Pada akun ke-13, bank syariah terdapat pembiayaan bagi hasil terdapat total pembiayaan, sedangkan pada bank konvensional tidak ada. Dan pada akun ke-14, bank syariah terdapat financing to deposit ratio atau FDR, sedangkan di bank konvensional tidak ada. Pada kepatuhan yang pertama yaitu persentase pelanggaran batas maksimum penyaluran dana BMPD itu pada bank syariah, sedangkan pada bank konvensional yaitu persentase pelanggaran BMPK.
Dan selanjutnya pada akun kedua, bank syariah terdapat GWM valuta asing. Sedangkan pada bank konvensional terdapat GWM utama falas. Dan ROE pada bank konvensional pada Desember 2021 terdapat 16,44% dan Desember 2021 terdapat 17,53%. Itu mengalami kenaikan dan bisa dikatakan baik karena lebih dari 8%. Dan ROE pada bank syariah tahun 2020 dapat 0,01 dan Desember 2021 terdapat 31,76%. Itu mengalami kenaikan dan bisa dikatakan baik karena lebih dari 8%. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.